Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaja Suhendra dari MI Negeri 5 Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 3 di Kementerian Agama tahun 2025. Pada LPTK Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 253011232. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025 waktu Indonesia bagian Barat, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 4 dengan pokok materi hak dan kewajiban sebagai salah satu syarat dalam mengikuti ujian kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Untuk pembelajaran sekarang kita belajar tentang Oke, apa itu PKN? Pendidikan Pancasila. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa ya. Silahkan Kaila maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak akan absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, kalau ada nanti Bapak absen dulu ya satu-satu. Jahrana hadir? Hadir. Kemudian Mutia? Hadir. Kemudian Erlan? Oke. Kemudian Pak Is? Hadir. Sebelum kita pembelajaran, kita akan membuat dulu kontrak kelas ya, kontrak pembelajaran. Apa itu kontrak pembelajaran? Ada yang tahu kontrak pembelajaran? Nah, kontrak pembelajaran itu kita semua membuat perjanjian dulu. Nah, untuk kontrak yang pertama, satu apa? Siswa tidak boleh memakai topi di dalam kelas ya. Setuju? Oke. Kemudian yang kedua, siswa harus memakai sepatu di dalam kelas. Setuju? Oke. Aturan ini berlaku buat semuanya ya, buat Bapak, buat kalian, siswa, apalagi tidak boleh pakai jaket di dalam kelas ya. Nah, selanjutnya kita untuk membangkitkan semangat kita dalam pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Tapi semuanya harus berdiri ya. Yo, semangat ya. Karena Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih. Silakan kalian duduk lagi ya. Nah, sebelum kita membahas tujuan pembelajaran kali ini, materi yang minggu kemarin tentang apa? Tentang apa? Tentang aturan di sekolah dan di rumah ya. Itu untuk materi yang kemarin. Kita akan mengulas kembali apa itu sih aturan di rumah. Aturan di rumah itu adalah segala hal yang kita lakukan itu
harus berdasarkan tadi ini nih, berdasarkan apa ini? Kontrak yang kita buat ya. Contoh aturan di rumah, misalkan kata ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan di kamar. Contoh ya, itu mah contoh. Kemudian harus bangun pagi sebelum subuh, seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar kita sebagai siswa dapat mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga di rumah ya, dengan apa? Dengan benar, oke? Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengetahui hak dan kewajiban kita di sekolah. Selanjutnya untuk apa materi utamanya, sebelum masuk ke materi utama, Bapak ingin kalian semuanya berdiri. Semuanya berdiri ya. Kedua tangan kita memegang pundak temannya, oke? Oke. Kemudian kalian hafal lagu Halo Halo Bandung? Hafal? Nah, sekarang kita bernyanyi bersama Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung. Sambil tangan kita memijit pundak teman kita ya. Oke, ngerti ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, stop dulu ya. Nah, kita lakukan sekali lagi. Nanti ketika Bapak duduk di sini, kalian menjelang berakhirnya lagu, kalian ambil ini satu orang satu ya, sambil ambil, tapi sambil nyanyi, sambil mijit ya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Kita masuk pembelajaran inti ya. Apa sih pengertian hak dan pengertian kewajiban itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Oke, kalau begitu sebelum kalian ke sekolah tadi pagi, apa saja sih yang kalian lakukan di rumah? Ayo, siapa? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Nah, apa yang tadi kalian lakukan tadi pagi itu adalah salah satu dari bagian hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah ya. Nah, kita lihat pengertian haknya ya. Kita fokus dulu ke depan. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Ulangi apa hak itu? Oke, kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan. Bapak mau tes kalian dulu. Sebutkan satu contoh hak di rumah. Apa? Hak di rumah. Tadi kan pengertian hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima atau kita dapatkan. Nah, contoh realnya di kenyataan kita, hak yang harus kita dapatkan di rumah itu apa? Oke, bagus. Ada yang lain? Dari meja 3? Apa? Oke, benar. Bagus. Pintar ya. Dari meja situ, satu jawaban tentang hak. Contoh hak di rumah. Mendapatkan, apalagi?
sebelum sekolah biasanya suka apa dulu? Suka makan dulu ya. Kalau mendapatkan makan atau sarapan itu adalah salah satu hak kita sebagai anak di rumah. Nah, setelah itu kita saksikan dulu video ini ya. Kita menyimak, mendengar, dan memperhatikan video yang Bapak putar ya. Ini sudah memberi makan Anta 2 ibu. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Nala, Uma mau pergi dulu ya. Kita lihat dari video tadi, kegiatan apa saja yang termasuk hak sebagai anggota keluarga? Ada yang bisa menjawab apa? Adalah satu, kita itu berhak mendapatkan kasih sayang, ya, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pakaian yang layak dipakai, kemudian mendapatkan makanan. Makanan itu bisa makan siang, makan sore, makan malam, atau sarapan ya. Kemudian mendapatkan uang jajan, kemudian mendapatkan pendidikan, dan juga mendapatkan kesehatan. Oke? Nah, contoh tadi Bapak udah jelaskan contoh kewajiban anak di rumah ya. Nah, sekarang contoh hak anak di rumah, ini udah hak. Nah, sekarang kewajiban anak di rumah, diantaranya satu, kita itu harus menyayangi kedua orang tua. Kemudian bisa mendoakan kedua orang tua. Kemudian berterima kasih kepada orang tua, membantu orang tua di rumah, menjaga kesehatan tubuh, itu adalah salah satu contoh kewajiban kita di rumah. Selanjutnya, kewajiban di sekolah. Kewajiban di sekolah, kita itu salah satunya harus datang tepat waktu. Tidak boleh terlambat. Kemudian apalagi? Memakai seragam sekolah. Kemudian menghormati siapa di sekolah? Bapak dan Ibu guru. Terus menjaga kebersihan sekolah. Itu adalah contoh kewajiban kita di sekolah. Untuk menghormati Bapak dan Ibu guru bisa kita laksanakan di sekolah itu. Contohnya seperti apa sih menghormati guru atau ibu bapak guru kita? Ada yang tahu? Apa, Kaila? Salam. Memberikan salam kepada bapak dan ibu guru kalau bertemu. Terus apalagi? Siapa lagi yang tahu? Contoh menghormati bapak ibu guru di sekolah. Apalagi? Apa? Iya, berkata dengan sopan, tidak boleh berkata kasar ya. Nih Bapak kasih contoh lagi nih. Menghormati guru itu bisa kalau kalian bertemu di sekolah atau di mana di lingkungan sekolah, misalkan kita itu harus tersenyum kepada guru ya. Nah, selanjutnya setelah kewajiban di sekolah, ada juga hak di sekolah. Apa aja hak di sekolah? Oke, apalagi? Menggunakan fasilitas sekolah.
Sebentar ya, kita menghormati adzan dulu ya. Kita jeda sampai adzan selesai, oke? Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Hak kita di sekolah. Oke, yang pertama, kita itu berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Kita itu berhak memperoleh nilai apa? Nilai akademis. Kemudian kita itu berhak menggunakan fasilitas sekolah. Contohnya apa? Oke, betul. Kita itu berhak mendapatkan meja dan kursi yang layak dipakai. Apalagi contohnya menggunakan fasilitas sekolah. Kita berhak menggunakan fasilitas lapang, kemudian fasilitas WC, ya. Itu adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan di sekolah. Kemudian ada juga kita itu berhak mendapatkan suasana belajar tenang dan aman. Nah, untuk selanjutnya, tadi kan Bapak sudah memberikan kertas kecil ya di situ. Nah, sekarang kalian lihat angka berapa yang ada di kertas kecil itu. Kemudian kalian bergabung. Di sini meja 1 ya. Perhatikan, perhatikan. Di sini meja 1, meja 2, di sini meja 3. Nah, sekarang lihat. Di kertas kecil itu kalian dapat nomor berapa? Nah, sekarang duduknya pindah ya sesuai dengan meja kalian masing-masing. Ini meja 1, meja 2, ini meja 3. Oke. Nah, kita Bapak akan membagikan LKPD per kelompoknya ya, lembar kerjanya. Satu kelompok kalian bekerja sama ini. Nah, itu. Nah, itu. Nah, ini. Nah, dari kartu yang Bapak bagikan, tugas kalian, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Nah, dari kertas yang Bapak berikan, itu ada beberapa contoh hak dan kewajiban kita di sekolah maupun di rumah, oke? Nah, sekarang kalian tulis di lembar yang itu, nih di lembar yang ini nih, kalian tulis ya. Di lembar hak dan kewajiban, kalian tulis minimal 3 contoh hak di rumah dan di sekolah, kemudian 3 contoh kewajiban di rumah dan di sekolah. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit ya buat mengerjakannya ya. Nanti tiap kelompok mempresentasikannya di depan ya. Oke, sekarang kalian kerjakan dulu. Yuk. Nah, bisa satu orang yang nulis, satu orang bisa memilah dan memilih apa hak dan kewajibannya. Ya, silakan. Gimana? Enggak ditempel. Kalian ditulis aja di situ, ditulis di sini. Nah, untuk kertas itu kan di belakangnya ada lemnya ya. Nah, itu nanti kita tempel di depan ya, di mading di depan buat ditempel mana yang hak dan kewajiban kita di rumah, mana hak dan kewajiban kita di sekolah. Ayo, masih ada waktu 10 menit. Kenapa? Jangan lupa di bawahnya tulis nama kelompoknya, kelompok berapa, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, tulis. Oke, sudah semuanya? Kelompok 1 sudah?
Belum, ayo. Semangat ya. Nah, sekarang untuk kegiatan selanjutnya, tadi apa yang kalian tulis tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, presentasikan di depan ya. Mulai dari kelompok 3 dulu. Kelompok 3 dulu ya. Maju ke depan semuanya. Maju ke depan, oke. Kalian presentasikan apa itu hak dan kewajiban yang ada di sekolah dan juga di rumah. 3 contoh tadi ya. Kemudian kartunya tempel di sini ya. Nih Bapak kasih nomor ininya. Nomor kelompoknya. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil setiap kelompok. Perkenalkan, nama saya Mutia. Nama saya Resya. Nama saya Kayla. Contoh hak. 1. Mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan dari orang tua. 2. Menyampaikan pendapat dan saran terkait kegiatan di sekolah. 3. Mendapatkan pendidikan. Kewajiban. 1. Menghormati, menyayangi, dan menyayangi perintah orang tua. 2. Berperilaku baik, menjaga nama baik keluarga. 3. Menjaga lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Nah, sekarang silakan penutup dulu. Tutup dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Nah, sekarang duduk dulu. Ayo, perkenalkan dulu, perkenalan. Yang keras ya suaranya ya, yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Geser, agak geser ya. Agak geser. Perkenalkan, nama saya Baik. Oke, silahkan sebutkan. Yang keras ya. Menghormati, menyayangi, dan mengasihi perintah orang tua. 2. Mendapatkan kasih sayang, perhatian, dukungan dari orang tua dan anggota keluarga lain. 3. Melakukan saran terkait kegiatan di sekolah. Kewajiban. 1. Berperilaku baik, menjaga nama baik keluarga, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan keluarga. 2. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 1. Kebersihan lingkungan sekolah. 3. Mengikuti semua pelajaran dan kegiatan sekolah. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu, kasih apresiasi, tepuk tangan. Sekarang duduk dulu, duduk. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 ya. Nah, sekarang tempelkan kartu yang tadi sesuai dengan hak, apa yang masuk dalam hak, apa yang termasuk dalam kewajiban, silakan tempelkan. Silakan dibuka, itu kan ada lemnya ya. Tempelkan. Di kalian kan kelompok 2. Dimasukin di nomor 2. Udah. Oke, silakan duduk lagi, tepuk tangan, isi tepuk tangan. Sekarang yang kelompok 1 sama kelompok 3 belum ya? Silakan 1 orang tempelkan di depan. Perwakilan 1 orang tempelkan di depan. Oke, sudah. Sekarang kelompok 1, silakan tempelkan.
Nah, setelah kita tadi melewati pembelajaran tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran tadi adalah apa? Hak adalah apa? Oke, kemudian kewajiban itu apa? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang pertanyaannya gini, ketika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka apa yang akan terjadi? Nah, sekarang contohnya gini, kita kan mendapatkan hak untuk mendapat sarapan, mendapat makanan ya, mendapat pakaian, mendapat kasih sayang. Kewajibannya di rumah itu adalah dengan membantu orang tua. Tadi kan kita sudah yang ditulis di LKPD di lembar kerja tadi kan itu sudah ada contoh-contoh hak dan kewajiban yang ada di rumah dan di sekolah. Jadi kesimpulannya, hak dan kewajiban itu harus seimbang ya. Jangan sampai kita terus menuntut hak, sementara kewajibannya kita tidak lakukan. Jangan sampai seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kalau kita terus-menerus melakukan kewajiban, misalkan di sekolah, kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk datang tepat waktu, untuk tidak melanggar peraturan sekolah, tidak mengotori kelas, tapi kita tidak mendapatkan hak kita sebagai siswa di sekolah. Nah, kalau kita tidak mendapatkan hak kita di sekolah, kita bisa mengadu ke guru ya. Misalkan, Pak, saya mah di kelas 5 misalkan Pak Jajanya jarang masuk ke sekolah. Bapak ada tugas mandiri ya untuk dikerjakan karena waktunya sudah tidak cukup, kalian bisa kerjakan di rumah. Nanti untuk besok kalian bisa kumpulkan lagi ya. Ini 1, 2, 3. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Materi sudah kita simpulkan bersama. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran, Bapak mau menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini, apa menyenangkan atau biasa saja atau membosankan? Apa? Kurang keras? Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya, yaitu apa untuk materi selanjutnya? Untuk materi selanjutnya adalah keberagaman dan kebersamaan. Untuk selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita tutup dengan membacakan doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin lagi ya. Memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok hari Senin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Bapak pamit dulu ke kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.